Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sarlia, NIM 2211153. Saya dari kelas 2H PGSD, ingin menyampaikan materi tentang hubungan antar garis untuk memenuhi tugas geometri dan pengukuran. Baiklah, simaklah penjelasan saya saat ini. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis terbentuk dari kumpulan titik-titik. Maka teman-teman bisa perhatikan kumpulan gambar titik-titik di bawah ini. Yang pertama itu titik-titik yang paling jarang hingga titik-titik yang paling rapat dan hingga membentuk sebuah garis. Yang A yaitu pengertian garis lurus, sinar garis, dan ruas garis. Yang pertama itu garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas dari kedua ujungnya. Teman-teman bisa perhatikan gambar di atas. Ini ada gambar garis yang diberi nama dengan garis AB. Pada ujung garis AB terdapat tanda panah ke kanan maupun ke kiri. Ini menandakan bahwa garis tersebut masih bisa kita tarik sampai tak terhingga. Garis ini disebut dengan garis AB atau bisa kita tulis dengan lambang di atas. Yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu titik arah tak hingga. Seperti gambar di atas, garis ini diawali titik A ke arah titik B dengan titik B tanda panah. Ini menandakan bahwa garis ini masih bisa kita tarik ke arah B dengan panjang tak terhingga. Maka disebut sinar garis ini AB atau bisa kita tulis dengan lambang di atas. Yang ketiga itu ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua buah titik. Seperti gambar di atas, ini adalah garis AB. Di A terdapat sebuah titik dan di ujung B terdapat sebuah titik. Ini berarti garis AB ini tidak dapat diperpanjang ke arah kanan ataupun ke arah kiri, berawal dari titik A dan berakhir di titik B. Maka ini disebut dengan ruas garis AB atau dapat ditulis dengan lambang seperti di atas. Selanjutnya kita akan mengenal dengan garis horizontal atau disebut juga dengan garis mendatar seperti gambar di atas. Itu seterusnya ada garis vertikal atau disebut juga dengan garis tegak lurus seperti gambar yang di atas. Selanjutnya tentang hubungan antar dua garis. Yang pertama yaitu garis sejajar. Disebut dengan garis sejajar adalah dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Seperti gambar di atas, terdapat dua buah garis, yaitu garis A dan garis B, di mana pada ke ujung garis A dan garis B terdapat tanda panah. Maka dari itu, jika kedua garis tersebut kita tarik ke arah tak terhingga, maka kedua garis tersebut tidak akan saling berpotongan. Maka dari itu, garis A dan garis B disebut garis sejajar dan dilambangkan dengan dua garis miring A sejajar dengan garis B. Selanjutnya itu gambar yang kedua, garis J, K, dan L. Ketiga garis tersebut, jika kita tarik ke arah tak terhingga, maka garis tersebut tidak akan saling berpotongan. Maka dari itu, garis tersebut kita sebut dengan garis sejajar. J sejajar dengan K, sejajar dengan L. Seterusnya gambar yang ketiga ada dua buah garis, yaitu garis O dan garis P. Garis O dan garis P dikatakan tidak sejajar karena jika garis tersebut kita tarik ke tak terhingga, maka garis tersebut akan berpotongan di salah satu titik. Jadi O dan P disebut garis tidak sejajar. Yang kedua itu garis berpotongan. Disebut dengan garis berpotongan karena dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut
terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Maka dapat kita lihat dari gambar di atas. Di sini terdapat dua buah garis, yaitu garis K dan garis L, di mana kedua garis ini saling berpotongan di salah satu titik. Nah, di sini kita taruh dan kita beri nama titik O. Nah, maka garis ini disebut dengan garis berpotongan karena kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titik, yaitu titik O. Selanjutnya, perhatikan di sini ada lagi dua buah garis, yaitu garis P dan garis Q. Ini juga disebut dengan garis berpotongan, di mana kedua garis tersebut saling tegak lurus dan dapat kita lambangkan dengan P tegak lurus dengan Q. Yang ketiga itu garis berimpit. Disebut dengan garis berimpit karena dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Seperti gambar di atas, di sini ada dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Kedua garis ini saling berimpit, jadi ada dua garis A dan garis B. Gambar kedua terdapat garis R dan garis S. Ini juga terdapat sebuah garis yang saling berimpit. Baiklah teman-teman, demikianlah pembelajaran kita tentang hubungan antar garis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.